Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan ceria. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 5 yang hebat? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Materi kali ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia dan subtema 1 tentang organ gerak hewan. Pembelajaran 1 sistem gerak hewan dan manusia. Simak videonya ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya anak-anakku yang hebat, guna melakukan gerak, hewan dan manusia dilengkapi dengan alat bantu gerak. Misalnya manusia berjalan dengan kaki. Berbagai jenis hewan tadi kuda berlari dengan kaki. Burung terbang dengan sayapnya, ikan berenang dengan sirip dan ekornya. Kemudian kelinci melompat dengan kedua kakinya. Gerak dilakukan semua makhluk hidup baik secara langsung maupun secara tak langsung. Pada makhluk hidup, gerak tidak saja mengenai perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Gerak pada makhluk hidup juga merupakan gerak anggota tubuh baik seluruhnya maupun yang dilakukan oleh sebagian tubuh dari makhluk hidup. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Apakah kalian tahu anak-anakku yang hebat, kenapa tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif? Jawabannya karena tulang tidak dapat melakukan gerakan sendiri. Dan kenapa otot dikatakan sebagai alat gerak aktif? Karena otot yang menempel pada tulang membantu pergerakan tulang. Dan rangka atau tulang dapat bergerak hanya oleh otot. Oleh karena itu, otot dikatakan sebagai alat gerak aktif. Anak-anakku yang hebat, perlu kalian ketahui, meskipun tulang sebagai alat gerak pasif, tetapi tulang memiliki peranan yang penting atau memiliki fungsi yang sangat penting. Di antaranya, yang pertama adalah tulang sebagai penopang tubuh. Yang kedua, tulang memberikan bentuk tubuh. Dan yang ketiga, tulang sebagai pelindung organ-organ dalam tubuh. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, materi berikutnya kita akan belajar tentang gagasan pokok. Dalam paragraf tersusun atas ide atau gagasan pokok serta kalimat-kalimat pengembang. Sekarang mari kita simak pembelajaran berikut. Menentukan ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Untuk mencari ide pokok, kalian harus mencari kalimat utama. Setelah itu, cari inti dari kalimat utama tersebut. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, sekarang ayo kita belajar menentukan
ide pokok dari bacaan organ gerak hewan dan manusia. Bacaan yang tersedia ini terdiri dari 5 paragraf. Paragraf yang pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Apakah kalian sudah menemukan kalimat utamanya? Kalimat utama dalam paragraf tersebut adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Mudah bukan? Untuk kalimat selanjutnya, kalimat kedua dan yang ketiga itu adalah kalimat pengembang. Yang pertama, secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Kalimat pengembang yang kedua, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi di sini terdapat 2 kalimat pengembang. Sekarang paragraf yang kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kalimat utama pada paragraf kedua adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Maka ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sedang kalimat pengembangnya adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Itu 2 contoh paragraf saja yang bisa saya berikan. Untuk yang lainnya silakan menentukan sendiri. Selamat belajar ya. Salam sehat dan ceria. Tetap semangat dan jangan lupa rajin berolahraga demi menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.